Halo guys, bayangin deh gimana rasanya kalau hidup kalian tiba-tiba berubah total cuma karena lihat sebuah desa misterius di tengah hutan, seperti yang dialami pria ini. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita review bareng-bareng drama Korea yang berjudul Missing the Other Side, episode 5. Jangan lupa ditonton dulu episode-episode sebelumnya ya. Linknya sudah aku sematin di bawah. Yuk kita mulai reviewnya. Kim kembali mengenang saat ibunya tiba-tiba meninggalkan Wook kecil dan katanya akan kembali. Wook kecil pun terpaksa tinggal di panti asuhan sambil berharap ibu akan menjemputnya kembali. Namun momen itu tak kunjung datang. Perasaan Kim Wook kini campur aduk karena dulu ia bahkan sangat yakin dan mengenali ibunya jika kelak bertemu kembali. Namun Kim Wook telah gagal. Bahkan ibunya kini pun sudah tak mengenali Kim Wook lagi. Wook jadi bertanya-tanya, kenapa ibu malah ada di desa Duan? Jika sudah menelantarkan Wook, seharusnya hidup bahagia kan? Dan inilah kekurangan di desa Duan, karena orang mati tidak bisa mati lagi. Semua orang sangat murka kepada si mesum, bahkan baru pertama kali kita melihat Thomas begitu murka. Dan si mesum pun hanya bisa dikurung di gudang saja. Pak Jang kehabisan uang, padahal ada orang yang mengaku pernah melihat orang yang mirip Hyun Ji anaknya. Sementara itu Shin Jun Ho terlihat kusut karena ia masih bekerja keras untuk menemukan jejak Yona kekasihnya. Tak lama ada laporan penemuan jasad wanita. Shin Jun Ho segera mendatangi TKP. Dagdikduk, ia membuka kantong jenazah yang untungnya itu bukanlah Yona. Si mesum benar-benar mengganggu ketenangan di desa. Jadi untuk mencari jasadnya, Kim Wook mengajak Pak Jang untuk berakting. Pak Jang berperan sebagai orang kaya baru lalu mendatangi kantor polisi dan sedikit membuat kegaduhan tentang residivis yang ada di kota. Pak polisi sih mencoba untuk menenangkan. Katanya jika para residivis itu sudah dijaga ketat dengan memakai gelang kaki. Namun Pak Jang tak menyerah. Ia ingin dibuktikan. Dan benar saja, Pak polisi baru ngeh jika ada satu gelang kaki yang sudah tak aktif. Merasa tugasnya sudah beres, Pak Jang segera pergi menemui orang yang katanya melihat Hyun Ji, yaitu seorang wanita yang bekerja di Toserba. Namun ternyata si informan tak bisa datang karena ia mengalami sebuah kecelakaan. Tak ingin mengulur waktu, Pak Jang akhirnya mentransfer sebagian uang ke informan itu dan ia pun segera mendapat alamat wanita yang katanya mirip Hyun Ji. Sedangkan Kim Wook, ia berpura-pura menjadi seorang pengacara dan mendatangi sebuah rumah. Awalnya ditolak, namun Kim Wook berhasil membuat pemilik rumah membukakan pintu. Wook tak menghakiminya. Ia tahu semua perbuatan si wanita itu. Namun jangan sampai hidup wanita itu hancur hanya karena seorang sampah macam si mesum. Jadi Kim Wook menyarankan untuk wanita itu menyerahkan diri saja. Si wanita sih berpura-pura tak mengerti semua ucapannya Kim Wook itu. Namun begitu Kim Wook pergi, ia langsung ketakutan. Ia teringat kembali ketika tiba-tiba saja diserang oleh si mesum. Beruntung tak lama suaminya datang dan balik menyerang si mesum. Sedangkan Pak Jang sungguh begitu kasihan karena lagi-lagi ia kena tipu. Pekerja Toserba itu sama sekali tidak mirip Hyun Ji. Diketahui foto itu hanyalah hasil manipulasi dari si informan. Aduh, tega banget ini orang. Pak Jang lagi-lagi terpuruk. Tempatnya curhat cuma detektif Beck yang tahu tentang situasinya selama ini. Sementara itu Kim Wook sempat bertanya pada Thomas informasi tentang Bibi Judas. Tapi kata Thomas, lebih baik tanya saja langsung. Dan tiba-tiba banget Jong Ah ada di rumahnya Pak Jang. Wook yang baru bangun tidur pun masih linglung. Ia takut Jong Ah sudah mati juga, tapi tentu Jong Ah mah masih hidup. Ia datang hanya untuk memberikan informasi terbaru jika persamaan dari 3 anak panti yang sudah tiada, dari Choi Yona, Kim Nam-guk, dan Jang Myung-gu, selain dari panti asuhan yang sama, mereka juga tak memiliki akta dari orang tua kandung mereka. Dan pimpinan Choi Sang mendatangi ibu Shin Jun Ho yang kala itu bertugas sebagai pengurus panti.
Pimpinan bertanya mengenai barangkali si ibu tahu keberadaan cucu, yang bahkan ia pun baru tahu jika ia memiliki seorang cucu. Karena si nenek mengira jika anaknya itu mengalami keguguran. Namun ibu Shin Jun Ho mengatakan jika anak-anak panti itu baru saja mengalami kemalangan beruntun. Jong Ah ini bener pinter. Ia bahkan bisa tahu jika Pak Jang sudah ditipu oleh orang yang ia temui tempo hari. Tapi sebenarnya Jong Ah masih penasaran siapa Hyun Ji itu. Begitu Wook datang, Pak Jang menutup mulutnya Jong Ah dengan makanan agar ia berhenti. Jong Ah pun memberi kartu namanya dan berjanji akan menemukan orang yang sudah menipu Pak Jang. Karena itu adalah memang keahlian Jong Ah. Manajer Wang merasa frustasi karena ia belum juga menemukan keberadaannya Kim Wook. Dan esok harinya Pak Jang mendatangi Jong Ah. Lalu dengan sangat mudah mereka menemukan si informan palsu itu. Si informan ternyata enak-enakan main game di warnet. Pak Jang pun segera mengirimkan pukulan terbang yang sangat renyah. Tentu dibantu juga oleh Jong Ah dan Pak Polisi datang lalu segera meringkus si penipu ulung. Pendekatan Kim Wook ternyata berhasil. Korban dari si mesum akhirnya menyerahkan diri. Karena bagaimanapun mereka sudah menghilangkan nyawa seseorang. Jasad si mesum ternyata dikubur di halaman depan rumah mereka. Bertepatan dengan itu, si mesum yang ada di desa Duan pun menghilang dengan semudah itu. Desa akhirnya mendapatkan ketenangannya kembali. Kini warga sedang merencanakan hari memori, sebuah pesta yang pasti akan menyenangkan. Detektif Beck terlihat khawatir dengan keadaannya Shin Jun Ho dan katanya ia sudah menarik kesimpulan jika ketiga anak panti saling mengabari dan itu berkaitan juga dengan konstruksi Choi Sung. Lagi-lagi konstruksi Choi Sung, pikir Pak Detektif Beck, karena ia pun kehilangan seniornya dan itu juga berhubungan dengan Choi Sung. Wah, mencurigakan banget kan nih perusahaan ini. Kim Wook akhirnya memberanikan diri berbicara dengan ibunya yang masih belum mengenali dirinya. Ia terus memperhatikan kalung itu dan ragu-ragu bertanya, kapan si ibu datang ke desa dan siapa pelakunya. Tapi ya tentu si ibu pun tak punya jawaban atas identitas pelakunya. Pak Jang membanggakan diri tentang pencapaian dirinya yang sudah memecahkan beberapa kasus pada Pak Detektif. Pak Jang pun jadi teringat kasus di episode 1 tentang jasad wanita yang ada di lemari pendingin itu loh. Katanya Pak Jang sempat berpapasan dengan si pelaku dan tatapan pelaku memang terlihat sangatlah bengis, kejam, bikin merinding. Pak Detektif mendengarkan dengan seksama dan mengatakan jika Pak Jang selama ini sudah cukup membantu. Jadi jika berat tak usah diteruskan kembali. Pak Jang pun jadi melau karena ia merasa jika ia berhenti, lalu bagaimana dengan anaknya? Dan seluruh warga desa Duon telah mengingatkan Pak Jang kepada Hyun Ji, anaknya yang hilang. Dan ia yakin Hyun Ji pun pasti sedang menunggu Pak Jang untuk menjemputnya. Pak Jang ini kasihan sekali nasibnya ya. Sementara itu, manajer Wang benar-benar frustasi. Mereka lalu menghancurkan rumahnya Kim Wook karena ia tetap masih tak ada di sana. Dan tak bisa menunggu lagi, Shin Jun Ho berniat mendatangi langsung pimpinan Choi Sung, memaksanya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Hingga tak lama kegaduhan datang yang ternyata berasal dari Kim Wook. Dengan menggebu-gebu, Kim Wook bertanya, apakah ibu pimpinan masih ingat dengan ibunya yang bernama Kim Hyun Mi? Semua pun pada melongo karena episode 5 berakhir di situ. Sekian ceritanya, kalau kamu penasaran dengan kisah selanjutnya Kim Wook, jangan lupa komen ya. Bye!